welcome back to my channel. Yay! So, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya hari ini. Amin, 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 amin. So, hari ini aku mau bahas apa sih di video kali ini? Kira-kira yap, betul banget, sesuai banget sama judulnya. Adalah berapa biaya hidup di Doha. So, di sini aku mau kalkulasiin kira-kira berapa sih biaya hidup di sini, lebih mahal atau lebih murah. Oke? So, sebelumnya jangan lupa kalau misalkan kalian punya kritik, saran, dan juga ide-ide bagus, kalian bisa komentar di kolom komen di bawah. Dan juga kalau misalkan kalian suka sama videonya, kalian bisa like dan juga bisa subscribe. Oke? Oke deh, yuk langsung aja ke pembahasan. So guys, di sini biaya hidupnya itu tergantung pribadi masing-masing. Oke, banyak orang yang mereka bisa bertahan dengan biaya hidup di bawah mereka biaya hidup di Indonesia, bisa dengan sama dengan biaya hidup mereka di Indonesia, atau juga bisa melebihi biaya hidup di Indonesia. So itu depends on the person actually. So buat aku, I'm not that aku bukan orang yang hemat, so I love discount, so I love something on promotion. So banyak banget yang gue beli barang-barang yang gak penting sih sebenarnya, tapi untuk kehidupan sehari-hari ini gue hanya kalkulasiin untuk kehidupan sehari-hari gue itu gue ngeluarin duit berapa. Oke? So di sini gue nggak terlalu sering masak ya. Jadi kalau misalkan gue kerja, itu gue gak terlalu sering masak dan gue lebih sering beli makanan di luar. Jadi di sini kayak ada yang namanya Gojek, tapi namanya lain, bukan Gojek. Nah, itu namanya Talabat. Nah, untuk biaya Talabat sendiri, kalau aku nggak masak, itu sebulannya adalah 160 rial. Oke, 160 rial ya, sekitar 160 rial. So, itu 160 rial kaliin 4.000, karena kursnya saat ini adalah 4.300. sebenarnya kita kalkulasiin aja 4.000 ya, kalian 4.000. Nah, 160 rial di sini untuk Talabat doang. Jadi kalau misalkan aku lapar tengah malam, aku tinggal order, atau misalkan aku pulang kerja sebelum aku nyampe di akomodasi, aku pasti order Talabat dulu. Jadi setelah itu aku langsung makan, karena aku males banget masak. Kalaupun masak, aku selalu masaknya Indomie, ataupun aku masak yang ringan-ringan. Aku nggak makan nasi. Jadi kalau kayak aku makan nasi, cuma kadang suka males masak nasi kalau habis pulang kerja itu. Jadi cuma masak Indomie doang sama goreng nugget, udah itu aja, simple itu. Terus oh ya guys, kemana-mana itu aku agak sedikit mahal karena aku tinggal di salah satu tempat yang jauh dari mana-mana. Nah, ini aku selalu ngabisin uang yang agak banyak itu di transport. Nah, dulu itu belum ada yang namanya Uber, metro. Nah, belum ada yang namanya metro atau kereta bawah tanah. Nah, kereta bawah tanahnya ini itu sekitar 2 rial sekali jalan. Tapi karena aku kalkulasiin sebelum aku naik metro ya, karena setelah naik metro itu jauh lebih hemat. Sebelum naik metro, nah itu Uber, aku selalu ngabisin uang di Uber itu sekitar 540 rial sebulan. Kaliin, oke, 540 rial kaliin 4.000, 540 kali 4.000, oke, sekitar 2.160.000 untuk Uber doang sebulan. Oke, sekitar gitu. Terus abis itu aku belanja grocery. Nah, grocery yang aku beli itu kayak chicken nugget, ayamnya ayam frozen, dagingnya ya aku beli daging, aku beli beras, aku beli sayur, terus jajan-jajan kecil, snack-snack lah ya. Itu aku belanja sekitar 569 rial, sekitar 570 rial sebulan. Dan itu belanjaan makanan pokok doang gitu, jadi belum sama jajan yang lain-lain ya kan. Itu 570 sebulan. Oke, aku selalu beli bulanan gitu. Jadi aku nggak setiap minggu pergi ke Carrefour, nggak setiap minggu pergi ke Lulu, nggak setiap minggu
pergi ke itu enggak. Jadi aku sebulan langsung aku stok, karena aku kan orangnya malas masak gitu kan. Jadi kadang seminggu sekali aku masak gitu, dan itu pun habisnya tuh selalu sebulan gitu sih, sebulanan itu selalu habisnya. Nah itu untuk grocery. Nah untuk peralatan mandi itu aku ngabisin uang 50 rial. 50 rial itu kenapa murah? Karena aku selalu beli di salah satu toko, itu mereka selalu ada promo. Jadi 50 rial dapat 2, misalkan hand body sama sabun. Nah, aku selalu ngambil gitu, hand body 1, sabun 1 kayak gitu. Terus sampo aku selalu masukin ke grocery aku, kayak sampo, sikat gigi, pasta gigi kayak gitu. Dan aku selalu beli yang banyak. Jadi nggak tiap bulan aku beli. Jadi aku beli misalkan pasta gigi lagi ada promo tuh, biasanya 17 rial, 18 rial, itu banyak, kayak isi 4 pack gede-gede atau 5 pack gede-gede, dan itu aku bisa pakai selama lama gitu, karena kan itu nggak dipakai banyak kan, sekarang sekali pakai kan juga nggak langsung banyak gitu kan, jadi itu bisa bertahan beberapa bulan gitu. Terus abis itu aku jajan. Biasanya aku jajan, entah aku beli, entah aku ngopi, atau aku keluar bareng teman-teman. Itu biasanya aku ngabisin kurang lebih, kalau misalkan sendiri ya, aku jajan sendiri bareng teman-teman aku, itu 500 rial ya. 500 rial itu sebulan. Oke. Banyak ya jajannya, banyak. Karena tiap kali keluar, misalkan keluar sendiri kemana, itu aku selalu beli yang nggak penting gitu, untuk jajan 500 rial. Dan itu kalau di total semua sekitar 1.800-an. Itu tuh yang bulanan, yang penting-penting. Nah kalau yang nggak pentingnya, kayak misalkan aku ngumpul sama teman-teman, terus aku belanja ini itu, dan biasanya itu sekali keluar itu di atas 100 rial, minimum banget itu 250 rial sekali keluar. Makanya aku sebenarnya aku orangnya jarang banget keluar ngumpul sama teman-teman, jarang banget, karena pertama bukan hemat sih, karena aku lebih suka di rumah gitu. Di rumah kalau keluar juga paling makan makanan Indo gitu. Kalau makan makanan Indo ya sekali makan tuh 100 rial sekali makan ya, beli ini beli itu. Karena kan kalau udah di restoran Indo pengennya pengen ini, pengen siomay, pengen ini, pengen itu gitu kan. Jadi at least 100 rial lah untuk makan Indo doang, belum lagi kalau kita jalan-jalan gitu. Terus ini sih termasuk ke kalau aku keluar itu nggak tahu mau apa yang mau diomongin tuh, nggak tahu, bingung. Makanya aku suka males keluar. Itu sih bukan karena aku ini, cuma ya karena itu sih aku lebih senang di rumah gitu. Itu sih kurang lebih segitu yang aku keluarin selama sebulan, dan itu fluktuatif ya, nggak sama semua. Jadi kadang lebih murah, kadang aku cuma bisa ngeluarin 1.000 rial doang sebulan guys. Terus kadang bisa lebih dari ini, bisa 2.500, tergantung dari seberapa banyak yang aku jajan. Tapi ini aku kalkulasiin semua dari yang rata-rata aku ngeluarin 1.800 sampai 2.000 rial untuk 1 bulan. So itu banyak banget. Kalau menurut aku itu nggak hemat, dan itu banyak banget. Tapi banyak orang-orang juga yang biaya hidup mereka itu fleksibel guys. Maksudnya bisa jauh lebih murah dibandingin ini gitu, karena mereka pertama punya kendaraan pribadi, terus yang kedua mereka kemana-mana nggak mesti naik Uber, terus yang ketiga mereka bisa jalan kaki gitu kan. Itu tergantung orangnya sih. Dan asal kalian tahu, di sini kalau misalkan kalian mau jalan-jalan, kalian bisa pakai taksi itu kurang lebih 10 rial jarak deketnya. Jarak jauhnya itu tergantung argonya, sama kayak di Indonesia pakai argo juga. Dan juga kalian bisa pakai Uber, dan Uber itu paling deketnya adalah 8 rial di sini. Terus tapi kalau mau paling murah sih emang metro sih, itu cuma 2 rial doang. Oke? Dan itu yang transport. Terus kalau makan, kalian tergantung di kafe mana kalian makan, dan rata-rata harganya sama kok, sama di Indonesia. Maksudnya nggak beda jauh, kayak kafe-kafe gitu sama sih kalau kalian mau nongkrong. Dan kalau kalian mau hidup di sini ya segituan sih. Kalau misalkan kalian hemat, kalian bisa lebih murah dari 1.800 sampai 2.000 rial ini sebulan.
Kalau kalian boros bisa lebih dari itu. Oke. So aku harap kalian ada bayang-bayang kira-kira segitulah untuk hidup di sini. Itu lo udah bisa beli beras, udah bisa beli telur, udah bisa beli ayam, beli daging, terus bawang-bawangan deh, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, ya kan, segala macam udah bisa. Terus kalian juga udah bisa belanja, itu udah bisa jajan kok 1.700-an sampai 2.000-an, termasuk yang menurut gue nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu murah juga. So kira-kira kalau menurut kalian gimana, mahal atau murah? Hah? Oke deh, kalau gitu sekian aja video kali ini. Semoga kalian terbuka, kira-kira oh ternyata begini ya biaya hidup di dunia di negara terkaya di dunia gitu kan, salah satu negara terkaya di dunia. Ternyata mahal juga ya, nggak mahal-mahal banget sih, tapi ya nggak murah-murah banget juga gitu. Kalau dibandingin di Indonesia gue cukup dengan 1.000 rial itu cukup banget sebulan, udah bayar kosan, udah bayar bensin, udah bayar cicilan motor, ya kan, udah bayar semuanya itu 1.000 rial, ya kan. Beda banget kalau di sini nggak punya cicilan motor, nggak punya apa, ya kan. Tapi tergantung dari kalian masing-masing. Oke, so see you in the next video. Okay, thank you guys for watching. Bye bye. So guys, ini summary semua total pembelanjaan selama 1 bulan.